Sebenarnya Gen Z ini menarik nih. Ya kalau males dibilang banyak orang yang bilang males dan lain-lain karena mereka punya pilihan. Baik, dari 0 ke 100 juta itu nerakanya finansial menurutku Mas. Ngumpulin uang sampai 100 juta pertama itu memang paling sulit. Untuk melangkah ke 1 miliar harus ngelewatin fase 100 juta menurutku. Trading pakai leverage fokus banget itu malah bahaya sebenarnya loh ya. Kalau orang-orang resiko bisa kejaga ya udah, technical itu nomor 2 lah. Membahas tentang trading for living Mas. Kan zaman sekarang di Gen Z ini kayak tergebu-gebu terus cari duit, pengennya yang gampang, nggak mau kerja keras yang begitu kenceng. Rame nih Mas di Gen Z ini Mas sekarang Mas. Di zaman-zaman sekarang apalagi media sosial cepet, lalu sumber-sumber informasi cepet, dikejar sama trading for living, menurut Mas gimana? Sebenarnya Gen Z ini menarik ini. Kalau menurut saya menarik. Gen Z ini bukan ya kalau males dibilang banyak orang yang bilang males dan lain-lain. Karena mereka punya pilihan sekarang. Oke. Menarik kan? Karena mereka punya pilihan. Contoh, mereka mau kerja atau mereka di depan kamera jualan affiliate atau dan lain-lain, pilihannya lebih banyak. Oh, aku tahu pilihannya banyak banget. Pilihannya banyak banget. Jadi mereka lebih banyak pilihan daripada kita dulu. Iya, apalagi Sekarang dulu ya. sekarang trading dan lain-lain. Nah, pilihannya mereka banyak. Kalau dibilang apakah sekarang trading itu lebih dari dulu, sebenarnya trading for living itu is possible. Balik lagi. Bisa juga ya. Bisa. Tapi nggak semua orang itu nyaman dengan trading for living, karena trading itu ya kadang naik turun kayak gitu. Sama kayak bisnis lah, tapi lebih high risk juga. Kalau dibilang yang nggak bagus ini sekarang orang itu memberikan impian palsu. Sebenarnya yang di situ. Jadi impian palsunya itu yang membuat orang-orang kepingin. Jadi orang nggak punya berharap dia punya berapa miliar dalam berapa bulan, berapa triliun dalam berapa tahun. Iya betul. Nggak realistis dan juga agak susah itu nanti. Pikiran udah kalau kayak gitu susah itu. Jadinya mencari kayak shortcut, terus menghalalkan segala cara. Dan memang sih kalau menurutku itu trading for living possible untuk sekarang, apalagi banyak sumber-sumbernya. Tapi banyak orang yang juga kesandung-sandung Mas, kejebak kayak mungkin diiming-imingi profit besar dalam persentasenya sekian. Sebenarnya kalau teman-teman itu trading biasa aja lah, trading biasa, kemudian resiko bagus, itu lihat aja, pasti portofolio itu pelan-pelan naik, tapi iya naik. Yang membuat itu turun pasti waktu teman-teman itu resikonya kebesaran, biasanya margin call. Padahal kalau benar-benar stabil itu stabil naiknya, serius, coba aja. Kalau teman-teman masih banyak loss dan lain-lain, coba lihat historinya. Kemudian coba cek per trade resikonya. Contoh sekali resiko meresikokan sekali entry itu 1% biasanya. Ini 1% tapi klik banyak. Ini berarti bukan 1%, itu banyak. Oh ya, benar banget. Nah, kelihatannya ke situ sih orang-orang sekarang sih. Nggak oke lah maksudnya. Pengen kayak cepet lewat jalan yang simple banget, kayak tek. Tapi menurut Mas Tama memang untuk trading for living benar-benar possible ya Mas? Kata orang-orang kan 99% tergantung living cost-nya. Jadi kan trading for living, trading untuk hidup. Berarti kita harus tahu hidupnya berapa. Oh, I see that. Jadi kalau hidupnya itu, contoh saya untuk hidup 2 juta aja cukup Mas. Ya udah, berarti kalau penghasilannya dia 2 juta berarti bisa kan trading for living? Harusnya sih bisa. Tapi gara-gara kena Porsche, McLaren di sana. Itu nggak bisa jadinya. Tapi contoh nih, hidup saya 2 juta karena saya di desa katakanlah. Itu semuanya total. Dari 2 juta di sini, oke. Berarti modalnya berapa? Tinggal dikalkulasi itu. Iya. Contoh nih, saya pengen dapat contoh di 1% sebulan, berarti tinggal diatur aja berapa modalnya itu. Jadi benar-benar possible ya. Tapi Mas Tama ini untuk mencapai trading for living butuh berapa tahun nih? Untuk kalau jaga saya karir? itu sebenarnya dibilang trading for living bisa. Yes. Cuma saya bukan tipe orang yang diem orangnya soalnya. Jadi otak itu selalu jalan. Apa nih yang baru nih? Apa nih yang baru nih? Contoh aja di sekolah trading pasti ada aja yang baru kan. Hampir tiap minggu ya? Hampir tiap minggu kita ada yang baru. Ada olimpiade, ada sekarang yang lagi rame pendanaan. Yes. Seluruh Indonesia itu bisa masuk.
Pokoknya macam-macam lah. Kita dulu live trading itu kita sudah berapa tahun ini berarti ini 2019 sampai 5 sampai 6 lah. Tahu. mulai dari tahun itu sampai sekarang kita masih full. Awal-awal dulu kita yang live trading kan. Nah kayak gitu-gitu. Karena apa? Otak saya tuh selalu terus muter. Apalagi ya. Jadi nggak bisa netep kayak trading doang, nggak bisa ya? Agak susah. Tuh, dulu aja aku di 2 kerjaan. Jadi ada di kerjaan manajer plus apa ya? Ada sampingan lah pokoknya. Kemudian masih trading. Kemudian masih trading waktu di Australia. Terus waktu pulang dari sini punya kerjaan, ngelola kos-kosan, kemudian masih trading. Terus nambah jadi konten gitu, nambah kan biar siapa tahu ada personal. Karena dulu kita ngobrol sama si Gary V itu dia bilang bahwa attention is a new currency katanya. Dari 2021-an kalau nggak salah dia ngomong kayak gitu. Jadi mulai di depan kamera lah. Nggak tahu lah kalau mau ngomong apa yang expertismu katanya. Oke. Dari situ kita ngobrol. Walaupun sampai sekarang pun kita bisnis banyak banget toh. Iya, banyak. Trading apa kayak masih terus jalan. Ya di mana-mana kan enak. Iya. Yang sini lagi turun, yang sini lagi naik. Tapi menurut hilang lah. Mustama, kalau sekarang kan kita digebu-gebu sama investment trading dan lain-lain, tapi trading itu is not the only way. Menurut Mustama gimana? Jadi bukan jalan satu-satunya trading, ada jalan yang lain. Trading is not the only way untuk make money ya dong. Iya. Kan banyak untuk cara apa ya dapat Duit itu banyak toh, nggak cuma trading. Apalagi pilihannya banyak sekarang ya. Yang bikin sekarang itu rame kan gara-gara orang trading kripto bisa McLaren dan lain-lain. Itu hanya berapa persen dari total semua orang yang bisa trading kripto. Kebanyakan loss juga. Wah, itu. Di trading forex, emas, saham juga sama aja. Persentasenya juga kecil juga ya Mas ya? Sama aja. Oke. Sama aja. Tapi Mas Rizky ini aku ngelihat udah 12 tahun lebih. Kalau aku tanya nih Mas Rizky sekarang sama yang dulu, mau bilang apa ke Rizky dulu nih? Biar mungkin bisa tradingnya lebih cepet bisanya daripada yang sekarang. Kalau sekarang kan 12 tahun nih, harusnya kamu kayak gini loh dulu gitu. Menarik ya. Apa ya? Momentum candle cepetan. 1. Lumayan itu. Harusnya kenal dari dulu Mas. Lumayan itu ngaruh itu. Apalagi ya? Ini resiko sih. Aku balik lagi ke resiko. Karena ketika aku contoh nih lagi sibuk banget tuh, aku pakai lot size aku kecil banget. Oke. Jadi kayak yang kamu tahu, ini entrian kapan? Nggak tahu aku lupa. Iya. Entrian udah lama itu aku buy. Plus tak jarno tiba-tiba udah segini close. Karena ketika harga itu naik turun konsolidasi aku nggak peduli karena lotnya itu kecil daripada balance. Contoh mau balance-nya itu 1 miliar gitu ya. Lotnya 0,01. Itu udah nggak mau tahu kemana itu. Sen. Uangnya 1 miliar. Kemudian dimasukin sen 0,21 sen. Itu liquidity kayak gimana tuh bingung broker mau ya ampun gimana ini ngabisin uang 1M nya orang ini bingung dia. Harga turun buy lagi terus naik tak close. Terus kemarin itu si David itu kan kesini tuh. Iya, semalam tuh ya. Dia nunjukin entrian yang gila itu tuh. Merah semua anjir. Merah semua entriannya. Entriannya gila, sell posisi dia banyak. Ketika kita ngelihat historinya 100%. 100% cuma waktu 5 bulan. Lebih 6 bulan lebih itu. 100%. Itu bagus banget itu. Ya resikonya sangat kecil dia, enggak peduli deh. Iya. Jadi resikonya kecil, terus kita tanya kan, "Salmu banyak banget." Halah, biarin toh. Enggak apa-apa balik. Karena kita lihat dari total minus sama equity-nya itu wow banget walaupun sebanyak itu. Tak kirain akun tanaman tuh 30 pip atau berapa pip itu. Ini berapa pip, Om? Ini 10 pip doang anjir, segini anjir. 10 poin. 10 poin, 1 pip dong. 1 pip. Dia 1 pip. Makanya dia pakai robot. Iya. Tapi udah profit tuh. Udah 100%-an. Tunjukin ini 100% gitu kan kemarin. Itu menarik. Itu yang apa ya? Yang shifting ini psikologi orang sebenarnya. Jadi kan banyak orang di industri ini emang lagi butuh duitnya kita. Iya. Duitnya para trader. Institusi butuh bukan liquidity provider, sorry. Kemudian broker
Broker itu butuh IB. Iya, butuh juga. Kan dipotong kan dari IB. Kemudian apalagi ya mungkin kalau di sini ya clearing ya BPT itu kan semua ngambil dari setiap entrian kita. Kita dapat apa? Kita dijumui ya. Makanya kalau biar nggak kayak gitu, caranya ya seperti itu, kecilin resikonya. Oh, jadi tetap di resikonya Mas ya. Jadi Mas Rizky dulu struggle-nya itu lebih ke Resiko. strategi apa resikonya Resiko. daripada strateginya? Strategi saya mungkin sekarang untuk yang swing jauh lebih baikkan dirimu sama si siapa namanya Arbi. Serius, aku swing itu kalian on point kan dengan Iya. Aku nggak setajam dulu ya San. Iya. Tapi kalau momentum kan tuh masih menang aku. Kalau momentum kan aku masih menang. Tapi kalau swing sudah nggak setajam dulu. Iya benar-benar. Apa ya? Nggak setajam. Ya memang benar kata Mas sama ya menajamkan satu pisau kali ya. Menajamkan. Dulu padahal aku tajam banget. Wih itu, aku udah ini kok bisa dipucuk banget entry-nya swing itu. Kalau sekarang momentum memang aku lagi fokus ke situ kan. Tapi tetap aja ya balik lagi tadi, market mau naik turun konsolidasi nggak peduli. Broker mau ngemsiin gimana caranya? Dikasih apa? Yang dulu itu kan ada emas sampai sepanjang. Oh, yang beberapa bulannya lalu. Bulannya lalu kan ada emas panjangnya. Berapa pip? 5.000 pip atau nggak sih? Iya, beberapa broker tadi ya. Terus balik lagi tuh. Bener. Gak peduli tuh. Sembarang. Resikonya kekecilan ya. Resikonya terlalu kecil. Tapi bagus dong. Ya bagus banget. Soalnya ya perjalanannya juga oke nantinya. Jadi tapi kan kalau dibilang ya untungnya kecil. Ya iya. Tapi ya, enggak kecil. Daripada mending untung kecil daripada sering MC. Aku belajar dari ini sih? dari psikologi of money. Jadi setiap orang itu punya tujuan masing-masing. Iya. Nah, mungkin kalau contoh nih orang pakai resiko besar karena model-model gambling. Jadi contoh nih dia mencoba ke kasino terus-menerus, siapa tahu dapat jackpot, kemudian bisa merubah hidupnya. Jadi 100 contoh nih 100.000 terus tiba-tiba dia dapat 1 miliar. Oh ya, kira-kira Kan merubah langsung hidupnya. Siapa tahu bisa juga. Ada orang yang memang seperti itu. Ada orang yang udah stabil, dia tinggal nambah dikit. Dengan resiko kecil tadi. Bisa. Aku belajar dari buku itu. Oh, ternyata orang-orang itu berbeda. Ya yang mana? Tapi yang saya saranin tetap yang bagus. Kenapa? Karena kalau di sini kebanyakan orang Indonesia itu contoh gaji di 3 juta gitu ya. 2 juta buat trading, sisanya buat ya, habis terus. Tiap bulan habis terus. Habis terus. Kasihan malah gak grow up dia. Kalau orang-orang itu dari 3 juta lah katakanlah 100.000 yang dulu taruh. Jadi lebih aman. Coba tiap bulan. Iya, rata-rata orang-orang yang gagal itu di trading ya resikonya Mas ya. Bukan di strateginya kebanyakan. Jadi mungkin saran aja ya kalau memang kita mau trading mungkin di 10% dari gaji mungkin. Iya. Jadi kayak ibarat gaji UMR rata-rata Indonesia total 3 juta, berarti 300.000 lah ya. 300.000 lah. Jadi insen masih bisa dong. Oh bisa dong. Bisa banget. Terus bulan depannya taruh lagi 300.000, nggak apa-apa. Oh ya Mas, kalau Mas Rizky nih, seumpama kan pernah nih ada kepikiran nggak kira-kira kalau nggak jadi trader kan kita bicara trader is not the only way kan. Jadi mau jadi apa nih Mas? Ada mungkin bisnis yang lain atau gimana? Saya balik lagi ke bisnis, seru. Bisnis itu seru. Pusingnya seru. Trading pusingnya gitu-gitu aja. Paling ya waktu SL pusing, kemudian profit seneng. Kan gitu-gitu kan. Kalau bisnis ini unik banget, seru. Research harus bagus, kemudian seru lah. Belum ngurusi karyawan yang ribet. Nanti waktu ada kenaikan income kita harus hiring agak lumayan untuk nge-cover ketika ada penurunan, kita harus firing. Kemudian itu roller coasternya dapat seru, lebih complicated gitu. Saya senang tapi mumet. Nah iya saya senang banget tapi mumet. Wow, jadi bisnis mungkin jadi satu-satunya cara Mas Rizky selain jadi trader ya? Kalau aku kemungkinan ke bisnis. Karena kita biasanya bisnis itu kan selling sebenarnya. Iya. Selling sesuatu lah. Entah itu selling jasa, selling produk. Kemudian ya kan jasa sama produk. Iya benar-benar. Kita dua-duanya.
Jadi nggak hanya mengacu orang-orang yang sekarang trading. Bisnis bisa sebenarnya, bisnis banyak yang bisa lebih dari trading. Banyak kok, banyak. Apalagi ya affiliate itu yang jualan-jualan di TikTok. Tergantung modalnya sih sebenarnya. Tergantung modalnya kalau trading. Trading ya. Kalau trading contoh modalnya gede itu juga lumayan. Cuma walaupun income-nya besar di situ, biasanya saya putar lagi ke bisnis. Enak gitu. Jadi muter aja selesai. Oke, bisnis yang menarik, paling menarik jadi Mas Rizky bisnis. Mungkin ya dagang ya kali ya. Enggak. Jualan apa? Bukan. Itu kalau aku sukanya itu building brand. Iya, personal branding. Bukan personalnya, tapi bisnis branding. Oh iya, bisnis brandingnya. Itu yang aku suka sekarang. Kayak bikin ekosistem gitu. Ini A, B, C, D kayak jadi satu gitu Mas. Kayak ini deh. Ya, ekosistem ini saya suka karena apa ya? Kalau sekarang kan kita lagi ke wellness tuh namanya. Yeah, ini wellness untuk kesehatan tubuh dan lain-lain. Tapi aku mikirnya gimana orang itu mau spend tapi di aku aja, nggak usah keluar gitu spendnya. Bisa. Jadi kalau aku dia butuh apa aja, aku setelah nge-gym aku butuh makan. Oke, setelah gym aku butuh mungkin spa atau apa. Nge-gym bosen, aku pengen ini, taruh. Oke, jadi satu ya. Semuanya yang dia butuhkan di satu tempat, jadi uangnya nggak kemana-mana. Jadi bisnis, jadi apa ya? Alternatif lain jadi sering jadi trader. Enaknya di bisnis, sebenarnya trading di sini juga bisnis. Iya benar. Contoh kita automate bisnis itu juga bisa toh, kita hiring manager tipe bagus, kemudian dia yang ngelola kayak private fund gitu ya. Untuk yang tradingnya. Kalau yang tradingnya iya, atau di robot trading itu juga bisa, atau hiring analis kayak kamu kan biasanya kita funding kemudian berapa persen gitu kan bisa. Tapi kebanyakan ini memang sulit dibendung Mas. Kayak Gen Z ini zaman sekarang wah gila. Ini yang saya dapatin 1 triliun dalam waktu beberapa bulan dari trading kripto dan lain-lain. Kayak memang iya jalannya trading aja gitu loh. Kenapa kok bisa semembara itu ya sekarang ya? Terlepas dari 1 triliun atau enggak kan anak itu terlepas itu konten yang buat lucu-lucuan atau apa. Yang bikin saya menarik itu ketika orang bisa ngungkapin ngomong 1 T. Aku dulu aja nggak kepikiran. Iya benar. Ngomong 1 miliar nggak kepikiran aku dulu. Sekarang banyak ya kayak gitu. Makanya. Iya, berarti kan impiannya ada. Lebih ke apa ya? Purpose-nya itu langsung itu tujuan saya. Tapi untuk menuju ke situ itu kayak sangat-sangat jauh impossible. Kadang-kadang orang itu ketika mereka itu ngomongin ini gampang gitu. Dapat kok segitu. Maksudnya within reach kalau kita bilangnya, bisa kesentuh kok. Itu dia nggak tahu seberapa bedanya, itu nggak tahu. Jadi contoh simple aja ya. Subscriber lah, YouTube lah. 1 subscriber sama 1000, oke. Kemudian 1 ke 100.000. Lama tuh ya. Kemudian 1 ke 1 juta. Oke. Orang-orang kadang-kadang 1 ke 100.000. Kemudian target selanjutnya 1 ke 1 juta. Itu berapa ribu persen untuk ke sana, kan jauh tuh. Maksudnya banyak banget. Lompatannya jauh. Gitu. Ya sama kayak itu tadi, 1 ke 1 juta, 1 miliar, ini 1 triliun. 1 triliun itu 1000 miliar. Iya, 1000-nya 1 miliar. Atau 1 jutanya 1 juta. Aduh. Baik, dari 0 ke 100 juta itu hal paling nerakanya finansial menurutku Mas. Ngumpulin uang sampai 100 juta pertama itu memang paling sulit. Untuk melangkah ke 1 miliar harus ngelewatin fase 100 juta menurutku. 100 juta, iya. Kalau udah di fase 100 juta dia lepas, udah aman, untuk ngeflip ke 1 miliar tuh gak sesulit 0 ke 100. Sebenarnya aku lihat untuk orang Indo ini kalau pengen ke 100 juta itu agak lumayan bisa ya. Iya, tergantung pekerjaannya Mas. Enggak, jadi gini, kita harus kerja kayak biasanya. Kayak pekerjaan stabil, nggak masalah, nggak peduli. Yang penting all out aja di kerjaan tersebut, nanti kan naik atau apa terserah. Yang penting itu buat kehidupan sehari-hari dan lain-lain. Tapi di sampingnya dia hajar yang bisa unlimited, kayak yang tadi ya trading, bisnis, kemudian investment, kadang-kadang yang lumayan, investment yang benar-benar lumayan. Jadi apa ya, harus ada
setidaknya Sampingan ada 2 ya. setidaknya harus ada 2 yang Dua satu sumber itu income ya? stabil buat kita makan, buat kita kehidupan sehari-hari. Yang di sini buat ngenceng. Oke, berarti trading itu salah satu opportunity untuk ya unlimited ya. Pokok sumurnya itu lebih dalam daripada pekerjaan biasa. Tapi ketika di sini mati, kita masih bisa makan. Ya, itu. Itu orang-orang yang nggak tahu. Nah, kebanyakan. Nah, sekarang ini aku di teman-teman Discord, Bud. Mas, saya sudah resign, mau fokus momentum candle. Mantap. Oke. Pak, aku bilang jangan resign, mending jalan 2 aja gitu. Enggak, saya mau fokus. Aduh, ini aku cuma kasihan aja takutnya ketika Kalau tradingannya. sebenarnya terlalu fokus itu juga agak lumayan loh di forex itu. Serius. Iya. Trading pakai leverage, fokus banget. Itu malah bahaya sebenarnya. Sebenarnya loh ya. Malah kenceng banget malah. Iya enggak sih? Iya. Agak nggak tahu ya. Pernah ngalamin kayak gitu saya. Kalau aku agak struggling harusnya kalau kayak gitu. Kalau aku agak relax, itu malah profitnya biasanya banyak. Iya. Biasanya banyak. Kita nggak terlalu mikir apa profitnya berapa di pasaran, tiba-tiba profit aja gitu. Tiba-tiba banyak. Oh, oke. Kemudian ED, oke, ED. Kerja, Kerja tetap kerja, makan tetap jalan tetap jalan. Di sini terus building bagus. Nah, ini malah mau resign, Mas. Janganlah, Pak. Coba apa ya kalau dibilang berapa persen trader yang gagal itu 90 90 sampai 95% lah di dunia. Trader yang gagal cuma 5% orang. kecil loh. Jadi kalau mau all in mungkin C. Bilang aja C. Aku kerja dulu, kemudian aku ini. Kalau ini udah jalan katakanlah 2 tahun udah oke, boleh lah. Nah, itu. Kalau masih separuh-separuh mending Jangan aja. Nanggung nih C. C. Kata-katanya tetap C. Santai tuh udah. Oke. Tapi Mas Tama ada kepikiran nggak? Kalau Mas Tama kan trading mulai tahun berapa, Mas? 2012. Kelihatannya ya lebih gitu ya. Di atasnya lagi 11. Aku SMP. SMP 2011. Aku kuliah pokoknya, aku kuliah. Aman kuliah tahun pilih. Lupa aku. Wis lama aku, sumpah. Pusing aku. Ya 2011 lah ya. Sekitaran itu lah. Oke. Kalau udah kenal momentum candle nih, udah tahu resiko, kira-kira berapa tahun itu bisa survive dan lepas dari struggling? Udah kenal momentum, udah tahu resiko. Sebenarnya struggling apa sih sebenarnya? Resiko ya struggling kayak cycle of doom gitu loh, Mas. Kalau dia udah bisa ngatur resiko harusnya nggak struggling. Harusnya nggak struggling. Sebenarnya masalahnya kan di resiko toh. Udah nggak ada lagi. Masalahnya di resiko. Nah, kita buktiin dengan akun yang nggak jelas gitu. Yang kemarin itu profit. Itu nggak mikir sih itu. Nggak mikir profit loh. Karena resikonya bagus. Kembali ke resiko. Kembali ke resiko. Kalau orang-orang resiko bisa kejaga, ya udah. Technical itu nomor 2 lah, 3 lah, 10. Kita nggak pakai kita cuma flip coin doang. Bayangin resiko profit, Mas. Aneh. Ya bukan aneh, coba aja. Kan nanti dikira kita omongan saja atau apa, dicoba saja. Coba pakai resiko. Biasanya kalau teman-teman itu biasanya saya bilangin waktu kesini ya. Coba aja Pak, 10 juta jadiin akun sen, kemudian lotnya 0,01 sen. Nah, itu kecil banget tuh. Silahkan. Teknikalnya apa? Terserah. Pakai ini juga bisa belajar forex saya. Monggo. Nyoba wis dia tes. Saya nggak peduli. Enak pesan. Oh iya Mas, lumayan TP. Si Andika Reza itu kan kayak gitu. Kita coba sama. Untungnya nggak banyak diambil kemarin. Nggak banyak. Jadi kembali ke resiko. Jadi orang-orang itu lebih strugglingnya bukan karena pengen cepat kaya orang-orang ini. Jadi resikonya dinaikin. Mas, saya MC, pabrik saya hilang udah. Dopamin itu ada sih di mana. Mungkin kurang dopamin aja. Cari aja di tempat yang lain mungkin. Yo jangan maksudnya experience yang macam-macam ya. Bukan maksudnya yang positif. Nge-gym tuh, dopamin rilis. Nah, tuh. Jangan nge-gym sambil bawa arit, itu beda. Itu dopamin yang lain. Gym yang benar. Maksudnya nge-gym. Ya positif lah. Iya positif. Kalau
apalagi kalau orang nge-gym sambil momentum candle, itu bingung itu. Kakaknya kan kayak Oh, pas resting ya. Resting. kayak aku biasanya. Oke, jadi menurutku resiko nomor satu. Sambil itu tadi mungkin cari yang lain. Kalau teman-teman itu punya kerjaan, kan itu nanti dopaminnya masuk ke kerjaan, masuk ke sini. Jadi balance nanti hidupnya. Oke, kembali menarik yang tadi Mas. Kalau kita udah punya kerjaan yang udah steady, udah apa ya? Udah tegak gitu, dalam artian gaji udah mapan, lalu pengen trading. Jadi 10% dari gaji. Dan itu aman, Mas. Sebenarnya aman nggak aman ya, cuma lebih make sense. Karena contoh nih, uang tradingnya itu hilang. MC lah. Dia itu masih bisa makan, masih bisa Lifestyle yang lain lah. lifestyle masih tetap jalan. Karena itu hanya 10% dari income-nya. Kalau dia punya banyak utang, dia utangnya di mana-mana, ya itu jangan fokus ke trading dulu. Balikin dulu utangnya. Loh, kenapa nggak aku trading buat balikin utang? Habis juga itu nanti. Habis semua sama surat-suratnya itu. Coba aja. Teman-teman komentar aja. Nanti yang berpikiran kayak gitu, cek komentar ini aja. Kita banyak banget ya Mas. Mas, saya udah punya utang ini, tolong gimana caranya strategi yang bisa balikin modalnya ini ya. Itu biasa karena kita punya tanggung jawab. Makanya kalau trading itu kalau bisa itu relax. Oh, Dopamin udah habis. malah ke pressure nanti Mas. Ke pressure banget itu ketekan. Makanya waktu teman-teman lihat itu nggak Wall Street nggak? Oh iya, Wall Street. Ngeliat nggak? Iya. Kan dia harus relax dulu untuk trading. Iya benar. Ya itu. Jadi nggak bisa dikejar apapun. Iya benar. Katanya duit itu akan datang kepada orang yang tenang. Kalau Andika gopo tuh Mas. Jadi pesan buat teman-teman yang buat teman-teman yang ini Mas, kira-kira ada bisnis apa selain trading yang bisa mungkin lebih gede dari trading atau bisa wellness lah, wealth-nya lebih oke di zaman sekarang, karena trading is not the only way. Bisnis juga not the only way sebenarnya kan. Tapi saya balikin lagi, teman-teman harus setidaknya punya 2 source lah. Mungkin yang satu kerjaan tetap, yang satu trading. Yang satu kerjaan tetap, yang satu mungkin bisnis. Bisnis aku nggak tahu apa bisnis, ada sepeda motor, Gojek. Nah iya. Sembarang, pokoknya ada satu income yang bisa. Tahu nggak sebenarnya di Australia itu temanku itu Uber Eats. Uber Eats itu lumayan di sana. Karena dia udah lama di situ. Kalau udah lama di platform tersebut, dia jadi apa ya, kalau di Grab itu bilangnya diamond. Ibaratnya kayak tetapnya lah ya. Diseneng lah sama aplikasinya lah. Oh ini apa, tiernya tinggi. Iya, diseneng intinya sama aplikasinya. Jadi semua kalau kita fokus ke situ pasti bisa. Ya contoh aja itu ya. Kemudian bikin bisnis kecil-kecilan tapi tetap kerja. Banyak juga temanku yang ngojek-ngojek online sambil trading. Jadi mereka yang nganterin penumpang, nganterin makanan. Dia nongkrong bentar nungguin pelanggan sambil trading dia. Jadi terus apalagi tuh affiliate. Affiliate juga itu. Dia juga bisa. Paham itu. Banyak. Makanya yang pertama tadi kita bilang Gen Z itu sekarang apa ya? Nggak ngomongin Gen Z lah, di zaman sekarang itu pilihan semakin banyak. Banyak banget pilihannya. Banyak. Jadi apa ya? Semakin pilihan semakin banyak, tapi didistrupsi sama AI benar. Jadi sumber informasinya udah banyak, tinggal kitanya ngambil. Nah, nanti di sini karena terlalu udah too much, makanya ada AI di sini yang ngedistrupsi itu nanti bentar lagi. Itu pembahasan selanjutnya aja kalau itu. Bingung milihnya, gizinya malah bingung milihnya. Oke. Gitu aja. Udah. Thank you. Oke, thank you semuanya.